Oke siap, mulai merekam. Nah, ini udah Hey, tenang. yo, kembali lagi bersama kita berdua di obrolan Nasuha. Dan kali ini kita adalah Emang ya apa orang kalau kalau udah makin dewasa itu makin ngadi-ngadi, makin absurd, makin absurd. Selera humornya itu udah di atas angan-angan. papak udah. Udah Kalau papak-papak ngetik ketawa sekali. itu sik. Enggak, apa yang gua kesel tuh ya, lu pernah denger apa ya? Denger. Lu pernah baca ini enggak? Eh ada orang yang nulis katanya itu diganti pakai X. Gua dulu masih kecil juga kayak gitu. Nyanya itu pakai X beneran. Gua pas masih SD itu baru punya HP, SMP baru punya HP, nulisnya kayak gitu X. Katanya X tuh ada 3. Bisa kali, bisanya, bisa se. Nggak tahu dah. Gua baru Iya, tahu kalau apa? ada se itu. Gue cuma pakai buat nya doang. Katanya apa ada 3 itu X tuh. Orang kok aneh-aneh. Terus kalau mau nulis lo itu loe. Loe. Soalnya O sama E itu jadi U. Loe. Aduh. Apa kembali lagi ke ini tradisi kita kalau setiap episode baru tuh harus nanya tanggal. Sekarang tanggal berapa, Oh iya. Pak? Silakan dijelaskan. Ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 11 bulan 2 2023. 2023. Resolusi tahun baru aman. Udah 1 bulan nih terlewatkan. Gimana? Apa? Resolusi tahun baru gimana? Apa yang udah tercapai? Soalnya kan tapi katanya tahun ini mau resesi katanya. Resesi itu mah bullshit. Selama lu kerja aman, pemasukan aman ya. Iya benar, yang penting kerja aman. Yakin aja. Resesi itu bukan berarti duit kita ngurang. Enggak, cuman harga yang agak mahal, lebih mahal. Cuman ya bagi orang menengah ke bawah mungkin berat banget. Walaupun perusahaannya juga makin Maka dari itu saya tidak mau join perusahaan. Mau nggak mau sih. Saya maunya bisnis apa enaknya ya? Bos muda. Oh, Bos lu mau muda. bisnis? Iya, bisnis apa enaknya? Jual barang. Barang apa? Ya itu. Barang apa anjir? Ya gini loh. Beranjak dewasa pasti banyak pikiran-pikiran yang melalui otak kita itu. Apalagi Anda yang lebih dewasa dari saya sepertinya paham ini. Ya. Kalau gue mungkin bakal nanya beberapa pertanyaan ke lu, apalagi pengalaman hidup kan. Lu berapa tahun sih? 25 ya? Gua pengen nanya lu berapa sih umur lu sekarang? lu jahat jadi teman, masa nggak tahu nama umur gua? Bukan, lupa. Tahu, cuman lupa. 25 atau 26? Buset, om banget gua anjir. Loh, 22. Hah, bukannya 24 kemarin? Tai, 22 anjir. Cok, 24 kemarin, Cok. Lu bilang gua kelahiran 2000. Oh iya, 2000. Beda berapa tahun kita? 19, 20, 21, 22, 4 tahun. Oh, 4 tahun. Ya, masih dikit-dikit lah. Dikit-dikit lah. Kalau sekarang kelihatan jaraknya jauh, cuman nanti kalau udah tua itu rapat banget. Tua dekat. Apalagi udah masuk 30 tuh udah mengerikan. Lu kapan nikah? Waduh, ini pertanyaan yang sangat ekstrim sekali ya. Sebenarnya gue pengen ngucapin selamat ke diri sendiri karena udah gagal beberapa kali dalam percintaan. Aduh, kayaknya tahun berapa ya gue nikah ya? Menurut lu ya nikah apa bagusnya umur berapa? Nggak harus umur berapa, tapi kapan lu siap. Jadi kalau gue siapnya umur 30 gitu ya?
Gua menikah itu nggak ada patokan lu harus umur berapa menikahnya. benar, benar, benar. Soalnya kalau dipaksain nikah muda juga, wah, bahaya, Mm-mm. Gua bahaya. gua dulu gua dulu kalau ditanya orang mau nikah umur berapa? 25. Wah, ternyata 21. 21 sudah membablas lah. Anda lebih dulu daripada saya. Iya dong, iya Enggak, dong. tapi masalah nikah ini gua agak pesimis gitu loh sama cewek-cewek zaman sekarang. Apakah masih ada gitu yang bisa diajak nikah? Maksud gua sekarang kan Hmm. sekarang kan zamannya barbar semua. Nah, Jadi, gini, mm-mm. makanya ketika lo udah ketemu sama yang pas, gak usah ditunda-tunda, anjir. Belum tentu nanti nemu lagi. Lah, tadi bilangnya harus siap. Kalau gua nggak siap gimana? Kayak gini, orang yang Waduh, tepat di waktu yang tidak tepat. Kan ada. Seperti yang ada kemarin, benar juga sih. Nanti ketika waktu yang tepat, orangnya orangnya nggak tidak tepat, tepat. mending lu nggak usah nikah deh, Dil. Waduh, apa adopsi? Enggak lah, apa nikah itu suatu ibadah juga, ibadah yang paling Hmm, besar pahalanya karena lewat nikah itu kan kita bisa ngindarin dosa-dosa juga. benar itu. Sekarang gua pengen nanya nih, perjalanan lu sebelum nikah sampai nikah itu gimana? Wah, Walaupun sebenarnya ada andil gua di situ kan. ya benar-benar ada sedikit andilnya. Sedikit, setitik. Oke. Coba Gua ceritakan. gua ceritain dari awal dah, dari awal. Boleh. Oke. Jadi awalnya kan nah andil lu itu di sini yang lu kenalin tele itu aja sih andilnya nggak ada lagi anjir. Tapi yang paling pertama itu ya, paling pertama, Ah, paling krusial. Oke, lanjut. Oke, gua awalnya itu kan ini tahun baru 2000 berapa ya? 2020 ya yang ketemu kamu. Hah? Oh iya 21. Hmm, Awal tahun 2021 malam tahun baru ketemu mm-mm, dia di tele, sebut tele, ngobrol-ngobrol, curhat-curhatan. Habis mm-mm. itu teleponan. Alas ya, terus. Nah, oh disclaimer di situ gua abis patah hati anjir. Aduh. Terus Nah, curhat-curhatan, dia juga mm-mm. lagi patah hati ceritanya. Oh, au. Aduh. Dua kepingan retak dijadikan satu gitu ya. Nah, jadi eh tapi dia di sini posisinya lagi ada cowok di deal. Lo Anjir lo lo emang lo ini. lo. Nggak, sekarang Bener, Cok. pertanyaan besar gua itu apa yang bikin lo kepincut sama dia? Enggak, bentar. Jadi Silakan dilanjut. Heeh. gua lanjut dulu. Heeh. Jadi udah ngobrol-ngobrol bla 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 curhat-curhat. Nah, pas di tanggal 3 kan ketemunya tanggal 1 nih. Pas Heeh. tanggal 3 dia kayak ngobrol-ngobrol terus tiba-tiba dia nyeletuk gini. Cowok itu nggak ada yang bener, nggak ada yang beres gitu. Aduh. Nah, akhirnya gua sebagai cowok nih ingin Nggak terima. hmm, gua bilang nih ada nih gua ini buktinya gitu. Nah, Terus dia nanya, buktinya apa? Buktinya pacaran sama gua. alas ya. Nah, Lanjut. tapi kan posisinya kan dia lagi ada pacar nih. Heeh. Lagi ada pacar. Nah, dia kayak bingung tuh mau milih gua atau mertahanin pacarnya. Putuskanlah saja pacarmu. Akhirnya Lah, gue bilang akhirnya gue bilang gini, tegesin apa mau mau A atau B. Kalau A ya A, B ya B gitu. benar. Gue bilang gini, gue tunggu gue tunggu jawabannya nanti subuh. Anjir. Waduh. Lu langsung apa motong gitu ya, langsung ngasih Iya, itu baru baru apa? Baru 4 hari. awalan. Buset, 4 Dia hari. dia Emang jadi ceritanya dia lagi selek sama pacarnya nih. Jadi gua masuk mm-mm, nih. mm-mm. Iya, kita tuh cowok tuh simple ya, nggak perlu lama-lama gitu untuk Mm-mm. mengetahui seluk beluk gitu.
Dia Akhirnya tuh lagi cocok ya, selekan, cocok. jadi Hmm. ini momen yang pas buat masuk ke kehidupan dan merusak hubungan orang. Waduh. Tapi apa nggak Nah, apa-apa. Soalnya lu kan langsung jadi nikah, nggak PHP. mhm. Nah, lanjut lanjut. Nah, gini, pas sudah itu kan akhirnya dia milih gua, walaupun dia bilang sekarang pas sudah nikah dia ngomong kalau itu cuma niatnya emang iseng sebenarnya. Wah, wah. Tapi nggak apa-apa kan jadinya malu, bodo amat. Iya, gua juga sebenarnya iseng juga. Ini ceritanya dua orang iseng yang akhirnya berjodoh. Oh Asik. iya. Itulah kenapa nggak ada yang tahu jodoh itu kan. Nah, akhirnya udah pacaran bla bla bla. Ini LDR nih ceritanya. Mm-mm. Walaupun Eh, eh, sama-sama eh, timur, eh, cuman eh. beda Tunggu, tunggu. apa? LDR lu sukses ya? Nggak kayak gua. Makanya belajar sama suhu bos. Aduh, lanjut, lanjut, lanjut. Ini bukan apa ngomongin sedih gua, bodo amat udah lewat. Oi, oi. Anjay. Lanjut. Nah, jadi pas sudah pacaran nih bla 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 melewati berbagai macam seluk-beluk dunia. Asik. Seluk beluk. Oke. Akhirnya pas di tahun yang sama bulan 10 gua mutusin buat ke Jawa. 11 ya? 10. Ye, malah debat laki bini. Se, se- oh iya 11. Ya, 11. Itu lu Bulan sendiri. 11. Sendiri. Gua mutusin pergi ke Jawa ngelamar sendiri. Wow. Lu berani Bener. juga ya dari Weh, Telegram terus LDR. Beda pulau lagi kan? nih gua kan tinggalnya dulu masih di perusahaan nih. Mm-mm. Di perusahaan gua terkenal orang yang introvert, nggak jarang keluar, sampai orang itu kaget kok bisa dia berani datang Nah, sendiri gitu. makanya bisa-bisanya. Nah, nggak tahu nih, gua kayak nekat aja. Terus. Terus gua ke sana dijemput sama kakaknya sampai bilang juga kok dikirain cuman bercanda gitu loh. Waduh. Eh, habis itu ya bla 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 di sana datang ke orang tuanya dan ditolak. Loh? Nggak ditolak, bukan Oh, cuman kaget. kayak ada Gua udah kaget. bercanda. kan bete banget tuh udah jauh-jauh pakai duit sendiri. Enggak, gini nggak mungkin dong langsung gua Iya, tiba-tiba datang belum tahu langsung oh iya iya. langsung nikahin aja anak saya kan nggak Iya, gitu. benar. Jadi Gua kayak ada momen buat ngeyakinin orang tuanya bla 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 gitu. Gua 2 minggu di sana. Oh, berarti lu tinggal di Akhirnya situ dulu. 2 minggu. Oke. Nah, cuman kan dia ini kan dia tinggalnya sama kakaknya dan itu rada jauh. Jadi gua juga ikut tinggal sama kakaknya. Bapaknya jauh rumahnya. Oh, Mm-mm. oke. Lanjut. Nah, cuman habis itu udah kayak gitu kan gua balik lagi tuh udah diterima nih udah bulan depan gitu langsung bulan depan anjir nikahnya ini. Buset. Mm-mm. Terus Langsung lancar ya? buset gua Saya bahagia loh mendengarnya. ini udah bla 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 gitu akhirnya gua balik ngurus surat di sini akhirnya gua balik lagi ngajak bapak gua di situ wah buset Jadi resepsinya di mana? di Jawa itu Di Jawa. kecil-kecilan sih bukan kayak Oh, gede gitu ya wes rapopo lah yang penting halal. Lu kan dan udah ada effort dari tiket pesawat terus datang bolak-balik nah pulau. bener dan semuanya itu gua biaya sendiri. Nah, itulah kenapa jangan kalian untuk teman-teman yang lah cewek atau cowok lah jangan gengsi lah sama nikah-nikah gede nggak usah. Mm-mm. Yang penting wes halal wes rampung. Ya wes Nih buat ben. buat orang yang sering bilang kalau nikah muda itu dimodalin orang tuanya lah disponsor dari orang tua Nih gua nih contohnya nih, contoh real se- life. sepeser pun orang tua gua nggak ngeluarin duit Tuh. Kalian anak-anak bahkan anak-anak muda juga jangan kurang.
Bahkan ongkos bokap gua ke sana bolak-balik juga gua yang nanggung anjir lah. Bangga banget gua anjir. Wah, itu sebuah kepuasan pribadi, itu sebuah kebanggaan. Iya, di situ kayak ada kepuasan tersendiri gimana Iya, gua berjuang sendiri walaupun nggak gede, walaupun pernikahannya nggak gede, tapi ini duit sendiri men, nggak bisa dibandingin karena sama. iya, Iya. karena kita ngerasain setiap detil proses dan progresnya itu. Nah itu, Jadi nah kita itu. tahu betapa berharganya ini. Makanya. Makanya akhir-akhir ini ada yang ngeliat tuh yang lagi viral nikah-nikah yang cuman di KUA itu. Nah, itu gue setuju banget itu. Makanya. Bukan berarti mereka miskin atau pelit gitu, tapi untuk apa gede-gede kalau lu nggak punya rumah? Makanya dan untuk apa gede-gede kalau tutup ya. Hah? Enggak. Dia mau sorry kepotong, sorry. Lanjut. Gini, makanya lu nggak bisa ngebandingin orang yang nikahnya sederhana tapi modal sendiri sama orang yang nikahnya mewah di hotel bintang 5 tapi dimodalin orang ngutang. tuanya itu. Bener. Itu beda, pasti beda, rasanya beda. Gue yakin. Karena standar kebahagiaan pernikahan itu bukan dari betapa gede resepsinya atau gedungnya, tapi dari setiap detil-detil progres untuk dari sebelum ketemu terus ini kita ngerasain. Iya, makanya itu. Pressure tekanannya itu sebelum nikah. Wah, itu kan cuman ini pas gua kesana itu dalam sendirian gitu kayak wih alot banget anunya. Gimana? Negosiasinya lah. Terus ya akhirnya bisa melelehkan. Iya dong, ini akhirnya bini saya ada di pelukan saya sekarang. Jadi gue setuju normalisasi aja nikah sederhana itu harus dinormalisasi gitu. Jangan kemakan gengsi. Memang ada yang bilang kalau sehidup sekali, seumur sekali harus seumur hidup sekali, bukan seumur sekali, sehidup sekali. Ya itulah, sehidup sekali lah pokoknya, harus dibikin sebagus mungkin, sebaik mungkin. Tapi kan setelah kita nikah juga step by step ada yang dipertimbangin. Setiap tahun kan kita ngejalanin juga gitu. Jadi harus mikir ke depan juga. Misal ngotot mau bikin pernikahan yang mewah, yang gede, ujung-ujungnya pas sudah selesai nikah terus bingung bayar utangnya gitu. Nah, nggak usah langsung kita judge ngutang deh. Misalnya kayak apa yang harus dilakuin kalau udah segede itu tuh? Duitnya kan hilang gitu. Sisa duitnya mau dapat dari mana lagi? buat kehidupan kedepannya. Nah, iya. Persiapan pasca nikah itu kan banyak banget. Rumah, peralatan. Apalagi lu setelah nikah lu beli apa aja, Pan? Setelah nikah gua setahun nikah, alhamdulillah sekarang gua ada rumah, asik. Alhamdulillah. Nah, walaupun isi rumah yang pertama kali lu pengen beli atau udah lu beli apa? Belum beli, soalnya rumahnya belum ditempatin. Oh, jadi sekarang lu masih ngontrak? Enggak, soalnya kan emak gua kan tinggalnya di tempat kerja nih, perusahaan. Nah, gua kan tinggalnya di sini di lu di situ juga. Kecamatan, sekalian jagain adik gua di sini. Dia kan sekolah gitu. Jadi gua nempatin rumah ini daripada nggak ada temennya adik gua kan. Nah, rumah gua dikontrakin. Nah, bener sekali, bisa menjadi passive income. Pemasukan tidak langsung. Itu sebuah langkah yang bijak dari seorang yang dewasa. Asik, gua nggak sedewasa itu kali ya. Ya, tapi kan setidaknya Anda punya effort. Terus kedua, tanggung jawab, itu yang paling penting, tanggung jawab. Wah, kata bini gue sih, gue orangnya tanggung jawab ya. Alhamdulillah. Tanggung jawab sekali. Tapi Anda kok setiap main sama saya kill 0 terus, itu gimana tanggung jawabnya? Wah, beda dong, Bapak. Kecuali untuk orang-orang yang emang
kekayaannya di atas rata-rata ya silahkan, gue juga Iya. nggak mempermasalahin gitu. Semau Anda mau nyewa gedung putih presiden juga silakan. Tapi untuk Selagi yang mampu. dan nggak maksa. Sesuai kemampuan gitu, gak usah maksa. Nah, untuk yang agak-agak ke bawah dikit nih, apalagi yang ceweknya lah, biasanya kan yang, wah ini gue diserang apa enggak ya? Gue pengen ngomong pihak cewek yang selalu ngebebanin. Tapi kalau sesuai riset gua sih bukan antara cewek atau cowok, cuman sebenarnya pengantin itu kebanyakan ya yang setahu gua kebanyakan pengennya sederhana, cuman orang tuanya. Bisa. Jadi untuk orang-orang tua ya Anda move on lah dari zaman 1990 Anda. Ini udah 2023. Ini udah Yang sesuai 2023. setahu gua sih kebanyakan kayak gitu, orang tuanya pengen anaknya acara anaknya itu mewah gitu kan, namanya orang tua juga ya, kita juga nggak bisa nyalahin namanya orang tua pengen. Bener. Dan lu tahu nggak akar dari permasalahan itu tuh apa? Kan nih bini gua tadi barusan ngomong Apa? bahkan orang bapaknya Rina nggak setuju kalau kita nikahnya di KUA. Kan bener apa kata gua. Bahkan akar dari permasalahan itu lu tahu nggak apa? Apa? Omongan tetangga. Nah bener, pas gua mau nikah banyak tetangga yang ngomong masih bocil sekarang baru bisa jalan udah mau nikah, nanti habis nikah pasti sengsara. Wah, langsung dijudge kayak gitu, parah sekali. Bener. Balas aja daripada ngezinain anak orang kan lebih parah. Gua pengen balas dendamnya ntar kalau udah balik ke Jawa, gua udah sukses bawa Pajero tuh. Pajero lewat kapal. Terus gua geber depan rumahnya. Dong. Makan nih bocil. Nggak nikah itu kan kita buat diri sendiri sama keluarga. Ngapain kita harus nyuapin ego tetangga-tetangga? Ya bodo amat. Mereka mau ngomong apa? Halah, nikah kok ini, nikah kok itu. Yang nikah lu apa gua? Nah, bener. Gua pernah dengar pepatah mengatakan apa ya tadi gua mau ngomongnya anjir. Opo. Wes santuy, tenang. Apa sih tadi apa sih yang sering Ivan ngomong? Ngelek. Buset, tadi gua ngomong apa? Baru aja ini mau ngomong. Tentang apa? Ini kalau kita terlalu mendengarkan tetangga, kita nggak akan maju. Benar banget. Kita hidup bukan untuk membuat tetangga bahagia. Ya pokoknya bahagia. Bahagia. Kita nggak bisa nyenengin semua orang gitu. Bener. Dan kita nggak bisa nyalahin juga ya omongan orang, mulut orang ya. Kita nggak bisa nutup tangan kita dua, nggak bisa nutup ribuan mulut, tapi kita bisa nutup telinga kita. Benar sekali. Makanya setiap keputusan itu ya harus dari diri sendiri lah, karena yang paling mengenal diri kita sendiri ya kita sendiri. Benar. Dan kalau orang mutusin nikah muda ya udah, itu pilihan dia. Yang penting nggak hamil duluan. Masa lalu apa emang sampai dijulitin kayak gitu? Kecuali kalau dia nikahin anak lu ya. Ini kan enggak, mulut makanya kok itu ember banget. Lu udah dijulitin nggak kapan nikahnya gitu? Belum, alhamdulillah belum. Sekarang gue dijulitin masalah kuliah. kuliah enggak. Berdasarkan pengalaman gue di sekolah aja, gue angut-angutan. Bukan berarti gue nakal separah yang barbar sih, enggak. Tapi gue kayak nggak bisa maintain gitu. Gue nggak bisa konsisten kalau misalnya nugas atau belajar atau tapi ya gimana? Tuntutan harus kuliah. Yang tahu diri kita kan kita sendiri. Nah, ada
suatu momen di mana kita harus ngalah sama diri sendiri. Nah, ya kayak gue sekarang. Akhirnya ya udah gue ngalah, gue kuliah oke, tapi di akhir nanti gue nggak mau ngalah, gue nggak mau kerja, gue maunya bisnis. Terus? Oh, asik. Gue Gue nggak juga mau sebenarnya pengen bisnis juga, cuman nunggu modal karena butuh modal banyak. benar. Gue nggak mau jadi apa ini karyawan terus menerus. Iya benar. Nggak mungkin kita awal-awal tahun sih, awal-awal ya itulah. Paling kerja kalau udah kekumpul modal baru bangun Mm-mm. sesuatu gitu yang Bangun sesuatu ya. lihat apa namanya peluang-peluang juga. Di zaman sekarang kan peluang nggak cuman baju, apa celana, minuman, Banyak makanan, sekarang. banyak. Lu apa buah, bantal, kasur bisa Bahkan kita bisa kerja dari HP aja menghasilkan. kerja Zaman dari sekarang HP bisa. menghasilkan miliaran Iya, rupiah bisa dari gadget. gadget. Mm-mm. Banyak dropshipper, terus apa reseller. Itu kan untungnya Dan banyak juga. dan jangan pernah malu buat mau ngelakuin apa-apa. Nah, iya benar. Balik lagi tadi, nggak usah denger omongan-omongan julid-julid itu nggak usah. Nih, gua bahkan mungkin lo nggak percaya kalau gua ngomong ini ya. Gua pernah jadi babysitter. Kapan? Itu gua masa sebelum kerja. Gua umur 15 tahun. Ah, Habis putus sekolah itu gua bingung kan mau ngapain nih? hmm. Daripada gua diem terus di rumah, gua jadi babysitter. Ya Itu beneran lu, jadi babysitter. lu nawarin ke orangnya gimana? Assalamualaikum, ada yang butuh babysitter nggak? Enggak. Jadi kan gua nggak kerja. Nah, terus kan di perusahaan nih banyak orang kerja ibu-ibu. Nah, tapi punya anak kecil. Akhirnya akhirnya ditawarin ke gua. Ya udah gua ambil 3 anak. Bayangin 3 anak. Buset, Itu disuruh umur ngapain 2 aja? tahun. Itu umur 2 tahun kalau mau tidur gua itu digendong di mong, diganti-gantian. Nanti udah tidur satu, satunya gua gendong lagi. Kalau berak gua cebokin, terus Ini kasih makan. kira-kira berapa waktu itu bayarannya? Waktu itu 300.000, 3 anak 500. Per? Hah? 3 anak 500 maksudnya? Kan itu 3 bocil itu kan 2 orang 2 ibu. Yang satu kan 2 anak. 2 anak itu dikasih 300.000. Nah, yang satu itu dikasih gua dikasihnya 200.000, jadi 500.000 Itu per apa? Per bulan atau per per bulan. bulan? Ya kali per hari. Nah Kayak ini gua. ini peluang, salah satu peluang apa kerjaan awal yang bagi yang ini startup yang menjanjikan bagi orang yang nggak tahu mau kerja apa. Silakan Benar. cari perempuan karir yang udah punya anak. Tapi masalahnya gini, muka kita juga harus menjanjikan, jangan mencurigakan, bahaya. Nanti dikira penculikan anak anjir. Nah, nanti apa-apa kita yang kena. Tapi ya Nah, asal punya ini aja, ijazah atau apa gitu. dan sarannya ya jangan takut sama tai. Nah, benar. Nanti bocil berak suruh cebok sendiri kan ditampur sama mbaknya. Apa tai, muntah, terus apa ingus. Nah, itu harus tahan. Itu ya konsekuensi pekerjaan. Tapi kalau beraknya bocil enggak, kalau beraknya orang tetap jijik anjir. Iyalah. Kalau Beda lah beraknya orang tua. Soalnya bocil tuh makanannya masih itu aja. Jadi baunya pun masih nggak terlalu gimana. Ini sorry kalau buat yang makan, sorry ya. Kalau beraknya orang tua bau jengkol. Orang tua tuh omnivora, pemakan segalanya. Kita ini pemakan segalanya. Jadi bau punya kita pun segalanya. Aduh. Ya, sekarang pengalaman lu deh. Gantian masa gua terus nih. Pengalaman dewasa gua satu-satunya mungkin yang pas magang di hotel kali ya. Yang akhirnya gua tahu, kemarin gua udah bilang akhirnya gua tahu seluk-beluk pekerjaan gimana. Walaupun perlakuan manajernya itu masih agak beda ke gua dibanding ke karyawan asli gitu. Ya jelas Tapi gua ngelihat sendiri gimana dia
luar biasanya dalam tanda kutip tuh luar biasa ke karyawan asli itu gimana? Karena kejadian di depan mata gua sendiri. Mungkin itu pesan-pesan tersirat kali ya. Nih, gini nih, kalau emang lu mau join ke sini lu harus siap sama konsekuensi ini. Karena Mm-mm. apalagi gua magang di hotel, kemarin gua udah bilang kalau hotel itu nuntut kesempurnaan setiap detik gitu. Karena kita Lu apa? lu ngalamin apa momen ketika apa ini transisi antara SMA dan dunia kerja itu lu ngalamin kayak apa ini kaget nggak kayak Gimana ya? apa ya Paham gini. Bukan ke kaget sih, lebih ke linglung aja. Gue linglung kayak nah gue harus ngapain gitu. Apalagi kan karyawan-karyawan hotel ada yang sebagian ngebantu, ada yang sebagian urus diri lu sendiri gitu. Jadi kadang gue benar ada saat pas magang itu di mana lu tahu tangga darurat iya tahu 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 lah dari pagi itu kan ada meeting awal doa Mm-mm. terus pembagian sheet, pembagian pekerjaan lah gitu. Ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, gua Mm-mm. supervisornya bilang kamu ikut abang ini gitu. Oke, next. Naiklah ke tangga berapa gitu. Naik ke tangga 5 apa 6. Nah, abang itu ngoper gua ke abang ini lagi sebelahnya. Nah, abang yang ini ngoper gua lagi ke sini. Sini gua dioper sini, dioper sini. Akhirnya selesai nggak selesai sih di pertengahan itu gua, ini gua harus ngapain nih? Akhirnya gua masuk ke tangga darurat yang bener-bener lantai 12 gue masuk. Gue cabut ke lantai atas pakai lift, keluar, gue masuk ke tangga darurat, gue bengong di situ. Ini apa yang emang gini ya gitu. Mungkin kayak orang blow on kayak orang blow on, kayak gue kayak ngerasa nggak ada guna gitu. Karena mereka udah apa on track sama pekerjaan masing-masing. Jadi mungkin takut kalau gue ikut jadi ngerecokin ngerecokin gitu. Mm-mm. Gua ada pikir kayak gitu. Makanya gue bingung ini gue harus gimana. Akhirnya gue jalan lah apa ngambil sapu terus gue sapu-sapu lobi gabutnya gitu. Ternyata emang nuntut kreativitas kita sendiri gitu. Akhirnya gue Oh jadi emang sengaja biar kita itu inisiatif gitu jadi akhirnya gue pel lobi terus gue nyapu. Akhirnya bingung lagi mau ngapain, gue cabut ke WC khusus staff di belakang dapur, gue tidur di situ. Asli dicariin nggak tuh dicariin. Untungnya gue kemana-mana selalu bawa HP kan, karena emang nggak boleh ninggalin HP di locker soalnya banyak kejadian hilang. Gue bawa HP. ditelepon ya oh jadi ditelepon Enggak, temen gue yang satu 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 bagian satu departemen sama gue ngechat, deal dicari sama bang ini. Oke, langsung naik gue ke atas, bangun cuci muka kan. Wah, itu pun gue tidurnya tidur ayam, bukan tidur iya nggak mungkin tidur dong tidur pules. langsung tidur nyenyak di tempat kerja kan Bahaya. Ya jadi mm-mm. itu aja sih yang gue alamin, proses proses rendering. Apa sih lu bilang tadi, proses apa? Proses apa ya gua lupa lagi namanya Aduh, kayak kok kita pikun ya? Apa udah tanda dewasa nih? apa lagi counter shock bener nggak Proses kultur kultur shock shock, proses perpindahan lah antara remaja ke dewasa gitu, ke kayak pekerjaan. kita kayak di mana pas masa remaja masa dewasa pas remaja pas masa Ya, SMA kan lagi enak-enaknya main-main sama Hmm. temen bebas Tiba-tiba terus besoknya langsung tiba-tiba masuk ke industri tiba-tiba pekerjaan. harus kerja harus disiplin yang awalnya suka bolos harus disiplin kan itu ada Iya, namanya bener. Gue sampai ada shocknya gitu Gua yang biasanya sekolah tuh bangun jam 5 tidur dulu 15 menit lagi nggak bisa. Gue bangun langsung mandi. Nggak bisa, asli lalu nggak bisa. lu sekolah mandi Mandi lah, gila lu, masa nggak mandi? kagak cuci muka doang Wah, kagak ngawur sih ini. kagak sikat gigi Ngawur ini. beneran cuk gua selama dari SD sampai SMP tuh Hmm. gua mandinya bisa dihitung jari Anjay. kagak sikat gigi Anjay. Jadi lu nyesel nggak? enggak itu momen paling seru tuh jadi kalau guru Bisa. masuk tuh bau apa nih bau kambing anjir
Bangsat malah bangga dia. Iya, jadi Tapi kalau itulah ditanya, lu apa? mandi nggak? Mandi. Adeh. Jadi ya gitu yang gua rasain tuh selama masa perpindahan ke remaja dari remaja ke dewasa itu bukan kaget sih, nggak, lebih ke bingung, linglung, kayak adaptasinya agak lambat sih gua. Cuman alhamdulillah bisa bisa cover lah, bisa dikit-dikit masuk, akhirnya gua akrab, akhirnya gua tahu apa yang harus gua lakuin. Ya emang emang nggak semudah yang diomongin sih, tapi Benar, cuman kan ada pengalaman. eh tapi kita dapat berbagai macam hal di situ di dewasa. Nah, gua sampai sekarang entah kenapa gua masih nggak terima kalau diri gue ini udah dewasa. Gua masih pengen nganggep gue ini anak-anak gitu. Soalnya gua masih belum 20 tahun, gua masih umur belasan tahun. Jadi Hai, gua masih pengen diperlakuin sebagai anak-anak gitu. Karena gua lu, masih anak lu, belasan tahun. lu itu udah bangkotan anjir. Ya gimana ya? Ya begitulah, gua masih nggak terima, nggak expect kalau diri gua nih udah bukan umur segini sih, udah gede gitu. Gue masih pengen Cuman jadi anak-anak. enakan masa remaja atau udah masuk dewasa tuh? Ada plus minusnya. Cuman dari sepengalaman gue selama ini ya masa bocil paling enak. Ya, kalau bocil nggak bisa dipungkiri. Masa bocil, masa transisi. Ya Allah, Transisi, transisi. Masa baru ingat setelah 5-10 menit transisi. 10 menit. Gimana mau jadi podcaster terkenal ini? Tapi kita ini sebenarnya bagus, podcaster yang luar biasa karena kita nggak pakai skrip. Ih, bener. Gua juga sering mikir gini. Biasa orang kalau mau podcast tuh bikin skrip, ditata rapi. Kita los. Kecuali mungkin kita ada tulis sesuatu yang penting, misalnya apa yang mau dibahas. Tapi poin penting aja nggak sampai satu paragraf. Iya, kita ini semua ini dari otak kita. Murni, natural. Murni dari otak, natural dari otak. Karena kita obrolan nasuha. Asik. obrolan nasuha. Kedua, karena kita udah dewasa. Terima kasih. Wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih.